Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertolabul ilmi, dan kita masih melanjutkan kajian tafsir juz amma, dan malam ini kita masuk pada surah Al-Zalzalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Surah Al-Zalzalah ini satu di antara sekian surat yang menjelaskan kondisi dahsyatnya hari kiamat. Karena dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kondisi bumi, baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian kondisi manusia, apa yang terjadi saat kiamat dan saat kebangkitan kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Al-Zalzalah sendiri artinya adalah gempa yang sangat dahsyat. Karena memang surat ini menceritakan tentang gempa yang maha dahsyat. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yaqbidul ilm wa yataqarabuz zaman wa takthuruz zalazil wa tadharul fitan wa yakthurul haraju. Qila wa mal haraju ya Rasulullah? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qatlu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin tegak kiamat sampai ilmu itu dicabut dari dada-dada manusia. Kemudian waktu semakin dekat dan banyaknya gempa di mana-mana, tersebarnya fitnah dan tersebarnya pembunuhan. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan di antara tanda-tanda kiamat adalah banyaknya gempa. Di negeri kita saja sudah terulang-ulang gempa ini. Bahkan berita yang sekarang lagi viral di Maroko ya, lagi gempa dan menembus sampai 1000 jiwa yang meninggal, belum yang luka-luka. Artinya gempa ini akan terus ada dan akan semakin sering ketika mendekati hari kiamat. Sehingga kita seorang mukmin harus yakin bahwa gempa itu terjadi satu di antara tanda-tanda kiamat, dan Allah kirim gempa itu untuk menakut-nakuti kita. Wa manursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami utus tanda-tanda kekuasaanku, kata Allah, kecuali dalam rangka menakut-nakuti. Artinya ketika terjadi sebuah gempa, walaupun tidak di daerah kita, entah di daerah yang lainnya, harusnya kita yang tidak terkena gempa ini menjadi pelajaran. Jangan katakan kan itu jauh di sana. Allah itu maha mampu menggempakan bumi di mana saja.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan gempa ini sudah terjadi kepada umat-umat sebelum kita. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakullan akhadna bidzambihi faminhum man arsalna 'alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khassafna bihil ardh wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun." Maka masing-masing mereka kami siksa disebabkan dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan bebatuan seperti kaum Lut, dihujani batu. Dan di antara mereka ada yang kami timpakan suara keras mengguntur bak halilintar sehingga mewafatkan semua jiwa, seperti azabnya kaum Nabi Allah Saleh, mati gara-gara satu teriakan Jibril. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam perut bumi, itulah gempa, seperti Qarun, dimasukkan ke dasar bumi dan seluruh kekayaannya. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan seperti Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali Allah tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Artinya bahwa gempa itu sudah ada sejak zaman dulu, dan sampai hari ini, bahkan nanti pada hari kiamat ada gempa yang luar biasa. Itu masih tanda-tandanya, belum dikiamatkan. Kata Nabi SAW, akan terjadi 3 gempa, khasfun bil maghrib, wa khasfun bil masyriq, wa khasfun bi jaziratil arab. Ada yang mengatakan bahwa ketika matahari terbit dari arah barat, kemudian manusia menangis karena tidak ada pintu tobat lagi. Tiba-tiba selang 3 hari setelahnya muncul pula dabatun minal ar, binatang yang bisa bicara muncul dari perut bumi dan menstempel setiap mukmin dan kafir. Setelah itu tiba-tiba terjadi gempa di mana-mana, berawal dari arah barat, kemudian arah timur, kemudian di Jazirah Arab. Itu permulaannya. Karena dalam surah Al-Zalzalah ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalan, tapi Allah katakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada lahanya di sini. Sebab kalau seandainya Allah katakan idza zulzilatil ardu zilzalan, apabila Allah Subhanahu wa taala menggempakan dengan gempa hanya begitu saja, maka bisa saja terjadi di sini gempa, di sana tidak, di sana gempa, di sini tidak. Tapi ketika gempa itu diidhofahkan kepada bumi, zilzalaha, laha ini kata ganti daripada bumi, berarti satu bumi gempa. Kalau seandainya di sebuah negeri ada gempa, boleh jadi mungkin kita bisa lari ke negeri yang tidak ada gempanya dan kita akan selamat dari gempa. Pertanyaannya, bagaimana kalau satu bumi gempa, mau lari kemana? Tidak ada tempat untuk bernaung. Dan itulah yang disebut dengan nihayatul alam, berakhirnya alam semesta. Kalau satu bumi sudah digempakan, berarti selesailah bumi itu. Lalu kenapa dan apa penyebabnya?
tidak lain dan bukan ketika Allah gempakan satu bumi itu dikarenakan karena murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah murka, wa idzal biharu fujirat, lautan saja bisa ditumpahkan ke daratan. Kalau Allah sudah murka, wa idzan nujumun tasharat, bintang saja bisa dijatuh-jatuhkan. Apabila Allah sudah murka, maka langit pun akan digulung, bahkan bumi akan dicabut gunung-gunungnya kal'ihnil manfus, seperti kapas yang dihamburkan oleh angin dan ditabrak-tabrakan di atas langit sehingga hanya tinggal debu yang berterbangan balik lagi ke bumi. Termasuk juga apabila Allah murka, Allah akan gempakan satu bumi ini. Jadi kiamat itu karena kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Tapi gempa yang maha dahsyat ini menjadi nikmat bagi orang-orang yang beriman, tapi menjadi adab bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang yang beriman memang mereka menunggu-nunggu. Karena Nabi SAW mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Allah mengatakan, barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, maka Allah akan rindu berjumpa dengan dia. Dan itu orang yang beriman. Tapi siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci dengan dia. Kalau seandainya kita cinta dengan Allah dan Allah pun cinta dengan kita, tiba-tiba kita berjumpa dengan Allah, mungkinkah orang yang cinta dan yang mencintai akan mengadab? Mustahil. Tapi orang yang membenci dan yang dibenci ketemu, pasti akan diadab. Makanya ketika terjadi gempa maha dahsyat ini, tidak ada satupun orang yang beriman hidup di kolong langit. Karena yang akan merasakan kiamat itu hanya orang kafir saja. Orang yang beriman itu hanya akan merasakan pada tiupan yang kedua dan tidak akan merasakan pada tiupan yang pertama. Karena sebelum Israfil diperintahkan meniup sangkakala, maka Allah mengirimkan angin yang sangat-sangat dingin, kemudian akan mengejar setiap orang yang beriman yang punya iman sebiji zarah. Kemudian akan melewati setiap ketiak mereka dan mewafatkan satu persatu, sampai ketika tidak ada satupun orang yang beriman, hanya orang-orang kafir yang hidup. Dari sini Nabi SAW mengatakan, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak mungkin terjadi kiamat kecuali menimpa kepada manusia yang paling buruk yang hidup di kolong langit. Orang-orang kafir. Orang kafir mereka benci dengan kiamat, tapi orang yang beriman itu yang ditunggu-tunggu karena ingin berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digempakan dengan sekali gempa yang maha dahsyat itu. Berapa hari bumi ini digempa-gempakan ini? Hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ketika ditanya soal jarak tiupan pertama ke kedua, berapa waktunya? Karena kehancuran alam semesta ini terjadi setelah trompet sangkakala Israfil yang pertama ditiup. Itulah yang disebut dengan qari'ah yang sudah kita bahas. Suara yang keluar dari moncong sangkakala Israfil itu yang membuat gunung menjadi hancur, yang membuat air lautan tertumpahkan ke daratan, yang membuat bintang berjatuhan, yang membuat bumi digempakan. Manusia meninggal, jin mati, semua binatang tidak ada yang hidup, malaikat pun sama.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan berteriak, limanil mulkul yaum. Sekarang kalian tahu siapa penguasa alam semesta ini? Dunia ini milik siapa? Tidak ada yang menjawab, karena semua sudah mati. Malaikat mati, jin mati, manusia mati, binatang mati. Siapa yang menjawab pertanyaan Allah ini? Allah sendiri yang menjawab. Lillahil wahidil qahar, kata Allah. Alam semesta ini milik zat yang maha satu, yang maha perkasa, yang bisa menghukum siapapun sekehendaknya. Abu Hurairah ditanya, berapa itu kehancuran itu? Berapa jaraknya, berapa hari kehancuran itu? Di mana gunung akan dihancurkan, bumi akan digempakan, langit akan digulung, bintang akan dijatuhkan, siang malam sudah tidak lagi. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, aku bertanya kepada Rasul, tapi Rasul hanya mengatakan 40. Ketika ditanya, ya Abu Hurairah, apakah 40 hari? Fa abaitu, aku enggan menjawabnya. Apakah 40 bulan? Fa abaitu, aku enggan menjawabnya. Apakah 40 tahun? Fa abaitu, aku enggan menjawabnya. Pokoknya 40, selesai. Bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bisa 40 tahun, wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Kehancuran bumi dihancurkan ini. Karena kenapa bumi dihancurkan? Bumi ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala memanggil langit dan bumi dan menyuruh untuk taat baik suka ataupun tidak. Maka bumi pun mengatakan, ataina ta'iin, kami datang kepadamu ya Rabb, kami siap diperintah apapun. Jadi bumi sudah siap diperintahkan. Kata Allah, gempa. Ya. Langit suruh jatuh, kata Allah, jatuh. Karena semua makhluk Allah berada di atas perintahnya. Ingat di masa Nabi Musa alaihi salam, saat dituduh oleh Qarun bahwa Musa ini berzina dengan seorang wanita. Karena hasadnya Qarun, orang kaya tapi tidak punya pengikut seperti Nabi Musa. Harusnya yang jadi nabi dia, katanya, karena dia kaya. Akhirnya dia hendak mempermalukan Nabi Musa dengan menyewa seorang pelacur. Kemudian kata Qarun, ku bayar kau dengan uang yang banyak, tapi kau harus mengaku bahwa engkau berzina dengan Nabi Musa di hadapan orang. Kumpulkan manusia. Wanita itu dihadirkan. Musa juga ada, Qarun juga ada, manusia banyak menyaksikannya. Kata Qarun, cepat kau ngaku kalau kau berzina dengan Nabi Musa. Wanita ini tidak berani. Sekali-kali dia menatap wajah Nabi Musa, sekali-kali dia menatap Qarun. Ketika dia menatap Nabi Musa, kasihan dia. Masa orang bersalah dituduh? Akhirnya dia ngaku di hadapan orang bahwa dia disuruh Qarun dan dibayar sekian untuk bicara, saya berzina dengan Nabi Musa. Oh, marah Nabi Musa. Maka ketika itu Musa berdoa kepada Allah. Kata Allah, ya Musa, perintahkan saja bumi itu, maka dia akan menuruti kata-katamu atas izinku. Dari situ Musa merintahkan bumi untuk menenggelamkan si Qarun. Terbelah bumi, Qarun masuk di situ. Harta-hartanya, fa khassafna bihi wa bidarihil arda. Kami tenggelamkan Qarun dan seluruh kekayaannya ke dasar bumi. Itulah bumi. Apapun yang diperintahkan Allah, bumi itu nurut. Karena bumi tidak pernah bermaksiat. Manusia yang bermaksiat. Disuruh sholat tak mau sholat, disuruh puasa tak mau puasa. Itulah manusia. Tapi makhluk selain manusia, selain jin, maka mereka akan mentaati semua perintah Allah, termasuk juga bumi dan langit. Maka pada hari kiamat Allah perintahkan langit dan bumi dihancur-hancurkan. Makanya Allah mengatakan dalam surat yang lain, yauma tubaddalul ardh ghairal ardi, pada hari kami ganti bumi yang dipijak manusia dengan bumi yang baru. Apa maknanya? Apakah bumi ini dilenyapkan
kemudian Allah ciptakan bumi yang baru lagi sebagai padang mahsyar, ataukah bumi ini pula yang akan menjadi padang mahsyar bumi yang kita pijak selama ini? Menurut sebagian ulama tafsir, bahwa bumi padang mahsyar adalah bumi yang kita pijak juga. Tapi makna kami ganti bumi dengan bumi yang baru itu bukan buminya dilenyapkan, diciptakan bumi yang baru, tidak. Cuman bentuk buminya diganti dari bulat menjadi terhampar. Kalau seandainya ini bola bulat, kemudian kita gunting, kita hamparkan begini, maka akan lebih luas lagi. Kenapa? Sampai Allah mengatakan wal ardu muddat, dan bumi akan dihamparkan sehampar-hamparnya. Karena nanti dari bumi itu akan keluar manusia sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati, tentu membutuhkan lapangan yang luas. Makanya bumi diganti bentuknya supaya muat. Sejak zaman Adam itu akan dibangkitkan nantinya. Itulah Allah ganti bumi dengan bumi yang baru saat kiamat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kemudian Allah mengatakan wa akhrajatil ardu athqalaha, dan kami keluarkan beban-beban berat bumi ke permukaan. Apa maknanya? Ada sebagian ulama mengatakan bahwa yang dikeluarkan dari bumi adalah pembendaharaannya, emasnya, peraknya, zamrudnya, macam-macam lah. Dikeluarkan dari perut bumi menuju permukaan bumi. Manusia melihatnya, tapi apalah perhiasan di depan mereka, tidak ada niat mengambilnya. Karena kondisinya itu sudah kiamat masalahnya. Walaupun kekayaan di hadapan mereka, sudah tidak cinta lagi dengan kekayaan, yang ada ketakutan yang luar biasa. Itu satu penafsiran. Penafsiran yang lainnya maksudnya wa akhrajatil ardu athqalah, itu maksudnya beban berat itu maksudnya manusia, kita-kita ini yang sudah dikubur mungkin sejak zaman Nabi Adam sampai yang kemarin mati, disusul kita pula mati sampai yang terakhir mati. Itulah akan dikeluarkan dari perut bumi ke dasar bumi yang atas, ke permukaan. Lalu bagaimana Allah membangkitkan mereka? Sementara orang yang dulu sejak zaman Nabi Adam kemudian dikubur antah berantah, jasad mereka di mana? Boleh saja sudah tinggal tulang belulang, boleh jadi mungkin tulang mereka pun sudah hancur. Rupanya Allah takdirkan ada makhluk yang tidak akan pernah hilang dan binasa dan hancur. Dan itu ada 7 makhluk. Salah satunya apa? Salah satunya tulang ekor setiap manusia. Tidak akan dihancurkan Allah sejak zaman Nabi Adam sampai yang terakhir mati. Tulang ekor ini kecil, terkadang tidak bisa dilihat kecuali dengan alat, tapi itu tidak akan dihancurkan. Kenapa tidak dihancurkan tulang ekor itu? Karena dari situlah manusia dibangkitkan. Jadi saat manusia itu hendak dibangkitkan, Allah turunkan hujan untuk ke bumi yang baru. Maka setiap tetesan hujan itu akan mengenai setiap tulang ekor manusia sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati. Tiba-tiba kemudian entah dari mana tulang itu tiba-tiba ada, daging kembali menyatu, kemudian utuh menjadi manusia. Di saat itulah Allah katakan wa akhrajatil ardu athqalaha. Maka jasad yang sudah jadi orang dalam tanah itu semua diangkat ke permukaan bumi. Bayangkan, coba Anda bisa bayangkan jasad sebanyak itu bergelimpangan di mana-mana. Bukan manusia saja, semua hewan-hewan, mulai hewan yang paling kecil. Ya, apa hewan yang paling kecil itu? Mungkin hewan apa, bakteri-bakteri gitu ya, yang tidak bisa dilihat kecuali dengan alat. Itu pun akan dibangkitkan. Bahkan semua hewan yang kita kenal dengan hewan buas, gajahnya, harimaunya, macannya, buayanya, baik buaya laut atau buaya daratnya, semua dibangkitkan.
semua dibangkitkan. Kalau ada orang bertanya, ini singa, kemudian harimau, kemudian gajah, kemudian buaya, kemudian macam-macam binatang dibangkitkan, apa enggak saling terkam-terkaman tuh nanti? Di dunia saja kita saksikan mereka saling menerkam. Tidak. Nanti saat dibangkitkan mereka tidak ada yang saling terkam. La zulmal yaum, kata Allah. Hari ini tidak ada kezaliman. Tidak ada buaya yang mangsa sapi, tidak ada harimau yang mangsa binatang yang lain. Karena hari itu tidak ada kezaliman. Mereka dibangkitkan semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saat jasad-jasad itu sudah bergelimpangan tuh, disitulah Allah katakan kepada Israfil, tiuplah sangkakala. Maka ditiuplah sangkakala kedua. Tiba-tiba setelah tiupan yang kedua, ruh yang tadinya disimpan oleh Allah di Iliyin kalau mereka orang yang beriman, dan ruh yang disimpan di Sijin kalau mereka orang-orang kafir dan munafik, maka dilesatkan semuanya untuk memenuhi jasad-jasad yang di bumi mereka isi. Allah katakan, wa idzan nufusu zuwizat, apabila ruh sudah bersatu dengan jasad. Disitulah manusia semua dibangkitkan, hewan semua dibangkitkan. Ketika kita bangkit, rupanya samping kita harimau. Ketika kita bangkit, samping kita pula dinosaurus. Itu kita bangkit, di samping kita pula ada gajah besar. Manusia di mana-mana dibangkitkan telanjang, tidak dikhitan, tidak pakai sandal, bahkan tidak membawa harta di badan. Apa tidak kaget antum dibangkitkan tahu ada harimau sebelah tu? Makanya Allah mengatakan, malaha, apa yang terjadi ini? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menghabarkan beritanya. Ketika Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, kami keluarkan beban-beban berat manusia, binatangnya dikeluarkan ke permukaan bumi, kemudian dibangkitkan semuanya. Tiba-tiba kemudian kita ini dibangkitkan, di sekitar kita ada hewan-hewan, manusia-manusia yang besar-besar semuanya. Wa qalal insanu malaha, berkatalah manusia, ada apa ini? Kagetlah gitu. Gimana gak kaget? Kita dibangkitkan, di samping kita ada binatang besar-besar. Malah ada apa ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menghabarkan beritanya. Bumi akan mengatakan kepada Allah satu persatu, ya Rabb, si fulan yang menginjak di bumi engkau bermaksiat pada tanggal ini, hari ini, bulan ini, tahun ini. Si fulan berzina di tempat ini dan itu. Si fulan merampok di tempat ini dan itu. Si fulan menggibah di tempat, semua dihabarkan bumi. Tidak ada satupun yang tersilap penghabaran bumi kepada Allah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu bumi akan menjadi saksi apa yang sudah kita lakukan di atas permukaannya. Kalau di dunia kita bisa sembunyi bermaksiat, nggak ada orang tahu kecuali kita saja dengan Allah. Tidak ada orang yang paham kalau kita ini jahat. Orang anggap kita ini baik. Tapi di akhirat bumi yang kasih tahu. Siapa yang bisa ngelak kalau bumi yang kasih tahu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kemudian manusia terbagi menjadi dua. Disebutkan dalam surah Yasin. Orang-orang kafir saat dibangkitkan mereka mengatakan, ya wailana man ba'athana mim marqadina. Duhai celaka, siapa yang membangkitkan kami dari tidur-tidur kami yang sudah nyenyak ini? Karena saat tiupan pertama itu, maka terputuslah, sudah tidak ada azab kubur lagi.
Sudah ada tidak ada nikmat kubur lagi. Terputus sampai tiupan sangkakala yang kedua. Makanya kenapa orang kafir mengatakan, duhai celaka siapa yang membangkitkan kami dari tidur-tidur kami ini. Malah ada apa ini? Tapi orang-orang yang beriman menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Allah dan benarlah ucapan para rasul itu. Senang mereka. Jadi gempa yang maha dahsyat, akhir daripada alam semesta, nikmat bagi orang-orang yang beriman. Dan hari kebangkitan juga nikmat bagi orang-orang yang beriman. Itu yang mereka tunggu, supaya terbebas dari kepenatan dunia. Mereka ingin cepat masuk surga, menikmati hasil apa yang mereka amalkan selama di dunia. Tapi orang-orang kafir, mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka di dunia. Ketika mereka benci berjumpa Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Karena Allah yang memerintahkan bumi untuk menghabarkan beritanya. Allah yang perintahkan. Dan bumi pasti sami'na wa ata'na. Yauma idzi yasdurun nas ashtatan. Pada hari itu manusia saat dibangkitkan ashtat. Ada yang bangkitkan sebelah sana, ada yang sebelah sini, sebelah sana. Karena terkadang kita sendiri dengan keluarga, ada yang dikubur di kampung, ada yang kubur di sini. Tapi manusia akan dibangkitkan dengan berbagai macam bentuk, sesuai dengan amalan mereka di dunia. Dan ini akan merontokkan setiap orang-orang yang sombong. Kalau ada orang di dunia mengatakan, nanti kalau saya dibangkitkan, saya akan masuk surga, katanya. Atau nggak mungkin saya dibangkitkan, nggak ada itu hari berbangkit itu. Ingat, di zaman Bani Israel ada orang yang melakukan dosa itu sudah nggak kehitung saking banyaknya. Semua dosa sudah dilakukan dia. Ketika menjelang wafatnya, rasa takutnya menghampiri dia. Begitulah kita akan merasakan, ikhwan. Antum kalau masih muda tidak akan merasakan. Nanti dengan lanjut usia, kalau sudah usia 50 tahun ke atas, 60 tahun, tingkat emosional orang itu akan semakin tinggi. Sehingga kadang-kadang ada perasaan takut yang berlebihan. Orang-orang tua itu seperti itu. Dan kita akan merasakan, semua kita akan merasakan kalau sudah tua. Perasaan takut yang menghinggapi, takut mati, takut dosa, takut macam-macam. Ya, takut anaknya enggak ini, takut itu, macam-macam takut itu nanti akan ada sampai juga kepada kita. Jadi orang tua Bani Israel ini yang banyak melakukan dosa ini, dia takut kalau seandainya dia akan dibangkitkan di hadapan Allah. Maka dia berwasiat kepada anak-anaknya dan mengatakan, idza mittu faharrikuni. Dia, kalau aku mati tolong bakar jasadku sampai jadi abu. Nanti abu ini kalian sebar di lautan sana, di lautan sini, di lautan sono, katanya. Lain qadarallah, kalau Allah sanggup membangkitkan aku, kata dia, la yu'adzibani adzaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Pasti Allah akan mengazab aku dengan azab yang belum pernah siapapun diazab di alam semesta ini. Nanti ngomong begitu. Dikiranya Allah tidak sanggup bangkitkan dia. Makanya dia berwasiat seperti itu. Betul, akhirnya wasiatnya dilaksanakan anak-anaknya. Dibakar abunya, disebar di semua lautan. Disangkanya dia tidak akan dibangkitkan. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala memanggil abu-abu itu. Kemudian menyatu kembali. Kemudian tulangnya kembali, dagingnya kembali. Tiba-tiba kemudian jadi manusia lagi. Tahu-tahu dia sudah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya fulan, ma hamalaka ala ma sana'ta. Apa yang membuat kau melakukan seperti itu kenapa?
Kau kira aku tidak bisa bangkitkan kamu? Ya. Maka dia mengatakan, ya Rabb, khaufuka, karena takutku kepadamu. Aku lakukan itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, karena engkau melakukannya dengan ikhlas dan kau punya rasa takut kepadaku, aku masukkan kau ke surga. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah itu lebih mudah membangkitkan dibandingkan menciptakan awal kali. Dan hari kebangkitan itu pasti ada. Jangankan itu, kita lihatlah itu lapangan yang gersang itu. Tiba-tiba turun hujan, kemudian tumbuh rerumputan. Siapa yang menumbuhkan di tanah gersang tiba-tiba tumbuh rumput itu? Kalau bukan karena Allah. Allah sanggup menciptakan rumput yang mati jadi hidup, apalagi manusia. Jadi manusia itu akan yasdurun nas, akan keluar dari mana-mana ashtatan dengan berbagai macam bentuk tuh. Boleh jadi mungkin antum dibangkitkan samping antum Fir'aun pula. Ketika antum dibangkitkan sampingnya pula Namrud, samping antum pula Abu Jahal, Abu Lahab. Siapa yang nyangka? Tapi apa gunanya si Fir'aun, si Namrud, si Abu Jahal, si Abu Lahab itu? Dia boleh sombong di dunia, tapi dia tidak bisa sombong di akhirat. Dia boleh congkak di dunia, tidak bisa dia congkak di akhirat. Karena kekuasaannya sudah nggak ada. Dia pun sudah tak pakai sandal, sudah kembali tak dikhitan, tidak berpakaian, satu harta pun tidak ada yang menempel di badan si Fir'aun, si Namrud, si Abu Jahal, si apa semuanya yang congkak-congkak itu. Bahkan balasannya, orang-orang yang sombong di dunia Allah bangkitkan seperti semut, badannya dikecilkan. Jadi dia akan terseok-seok di antara badan besar tuh. Karena orang yang tidak sombong tidak akan dikecilkan badannya. Tapi orang yang sombong, kata Rasul, yuhsyaruna yauma ayuhsyaruna almutakabbiruna yaumal qiyamah ka'amsali dzarrin, kata Rasul. Akan dikumpulkan orang-orang sombong pada hari kiamat seperti semut, dibangkitkan kecil. Itulah al-jaza min jinsil amal. Kau merasa besar di dunia, ku kecilkan kau di akhirat. Cuma apa yang disombongkan? Fir'aun kecil, Namrud kecil. Apa yang kau disombongkan di hadapan Allah? Nggak ada. Yauma idzi yasdurun nas ashtatan. Untuk apa? Liyurau a'malahum, agar Allah melihat amal-amal kalian. Semua amal kita sudah dicatat raqib dan atid. Semua catatan kita akan dihadapkan di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa mengelak. Dan catatan itu sangat lengkap. Tidak ada satu detik kecuali ada di catatan itu. Lalu apa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Di dunia antum beramal, antum tidak tahu amalan antum berapa. Mungkin sudah lupa juga kita. Sama dengan kita melakukan dosa minggu yang lalu, mungkin hari ini sudah lupa buat dosa apa minggu kemarin itu. Oh iya, iyahnya itu lupa lagi. Oh iya ya, bukan. Itulah manusia. Ya, baru kemarin pinjam utang lupa pura-pura tak ada pinjam, padahal pinjam uang banyak. Kan itu ya. Manusia itu kadang-kadang lupa, dilupakan atau pura-pura lupa. Tapi di akhirat nggak ada seperti itu. Kenapa? Karena Allah akan berikan memori, dibalikkan memori kita. Di akhirat semua orang cerdas, nggak ada yang bodoh. Kenapa? Karena memori hafalannya dibalikkan sehingga dia ingat sejak dia akil balik sampai dia mati. Apa perbuatan ia yang pernah ia lakukan dari awal sampai akhir, tahu dia detiknya, jamnya, harinya, bulannya, tahunnya. Untuk apa memori itu dibalikkan itu? Untuk mencocokkan dengan catatan. Sehingga ketika Allah tampakkan catatan itu, maka Allah katakan baca tu catatanmu. Dibaca. Kata Allah, baca lagi, jangan-jangan raqib atid salah nulis pula. Enggak, betul. Baca lagi, jangan-jangan ada yang terkeliru. Oh tidak, semua benar. Liyurau a'malahum. Tapi orang-orang yang mengambil dengan tangan kanannya, dia tahu bahwa catatannya baik, dia ngajak orang, sini, baca catatanku. Ha umuqra'u kitabiyah.
Lihat catatanku, bangga dia. Tapi orang-orang yang banyak keburukannya, jangan lagi dibaca orang, dibaca sendiri pun tak mau dilempar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, liyurau a'malahum, maka Allah tutup ayatnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa yang beramal saleh di dunia walaupun sebiji dzarah. Ada yang mengatakan dzarah itu kalau antum buka kaca ada sinar masuk, disitulah ada debu-debu berterbangan itu, nampak di cahaya matahari itu. Itulah dzarah. Walaupun antum beramal seperti itu, tetap Allah akan balas kalau itu kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau kita beramal keburukan, tetap Allah balas. Makanya ada istilah ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Dunia ini tempat berladang kita untuk akhirat. Siapa yang menanam kebaikan, dia akan tuai kebaikan. Siapa yang menanam keburukan, dia pun akan menuai keburukan. Oleh karena itulah, maka di sini ada pelajaran besar bahwa dunia walaupun pendek tetapi menentukan kehidupan akhirat yang panjang. Maka yang pendek ini jangan disia-siakan, karena kita akan menghadapi perjalanan yang sangat panjang. Wallahu a'lam bishawab. Ini tafsir singkat dari surah Al-Zalzalah, karena sudah jam 9 juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.